Perkenalkan, nama saya Loputu Evi Sheila Sukamaji, NIM 1911175. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan keragaman. Jadi keragaman itu yaitu merupakan perbedaan karakteristik. Jadi keragaman yang dimaksud dalam organisasi adalah suatu organisasi di mana memiliki perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya. Jenis keragaman itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada karakteristik demografis dan karakteristik secara biografis. Sebelumnya kita akan membahas satu-satu terlebih dahulu, yaitu tentang karakteristik demografis. Jadi di sini yang dimaksud karakteristik demografis adalah ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang penduduk suatu wilayah, baik secara dalam lingkup kecil dulu, misalnya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun negara. Nah, karakteristik ini mempunyai ciri khusus penduduk yang mampu membedakan dengan penduduk yang lain. Contohnya, suku Batak identik dengan logat bahasa daerahnya, atau orang Bali logat bahasanya pun akan berbeda. Nah, atau dengan misalnya dengan mengetahui pribadi yang keras atau nada suara tinggi. Jadi itu yang dimaksud dengan karakteristik demografis. Berikutnya ada tingkat-tingkat keragaman, yaitu ada keragaman level permukaan, yaitu perbedaan-perbedaan karakteristik yang dinilai seperti jenis kelamin, kemudian ras, etnis, umur, atau kecacatan. Nah, untuk keragaman yang level dalam, yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian, preferensi kerja, yang menjadi lebih penting secara progresif, menentukan kesamaan seiring mengenal orang lain dengan baik. Nah, berikutnya ada diskriminasi. Nah, diskriminasi ini yaitu memperhatikan perbedaan antara satu dengan hal yang lain. Jadi sering kita mengacu diskriminasi ini termasuk tidak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Berikutnya ada karakteristik biografis. Nah, yang pertama itu ada umur. Jadi apa sih hubungan antara umur dan kinerja? Nah, kalau kita lihat dari pekerja usia tua, yaitu kelebihannya adalah pasti mereka memiliki pengalaman yang lebih baik. Jadi untuk penilaiannya mungkin etika kerjanya pasti lebih baik, kemudian komitmen daripada usia yang lebih muda. Nah, kekurangannya itu mungkin di sini kurang fleksibel atau sulit menerima teknologi baru, misalnya tidak mau ada perubahan karena memang berpatokan pada pengalaman yang terdahulu. Nah, kemudian untuk pekerja yang usia tua itu perputarannya semakin kecil, perputaran kerja. Untuk absensi dilihat dari patokan absensi, masalah psikologis dan kesehatannya pasti lebih baik. Kemudian produktivitas, tidak ada kaitan umur dengan produktivitas. Kemudian antara kepuasan, yaitu pasti akan lebih cepat puas. Efek dari diskriminasi terhadap individu atas umur, yaitu semakin tinggi diskriminasi, umur diasosiasikan level komitmen, produktivitas maka makin turun. Nah, untuk yang kedua itu ada jenis kelamin. Nah, jadi jenis kelamin ini sangat lumrah ya kita temui di mana-mana. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan di mana apakah wanita mempunyai kinerja sebaik pria? Jadi tidak ada perbedaan antara wanita pria yang konsisten untuk kemampuan memecahkan masalah ya. Jadi itu tergantung diri sendiri, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan belajar. Nah, efek diskriminasi dari jenis kelamin ini akan menyebabkan proporsi jumlah pegawai pria lebih besar dari wanita.
Kemudian yang kedua adanya pelecehan seksual. Yang ketiga ada stres psikologis lebih tinggi. Yang keempat ada kepuasan kerja yang rendah. Kemudian untuk ras dan etnis ini kita pahami dulu satu-satu. Jadi ras ini adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis dari fisik ya. Jadi misalnya dilihat dari warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, dan bentuk rambut. Nah, kalau secara etnis ini disebutkan sebagai kelompok sosial atau budayanya. Misalnya adat, agama, dan bahasa. Nah, contoh diskriminasi di sini ras ada yang kulit putih dengan kulit hitam. Untuk yang etnis, pertentangan dengan agama minoritas dan mayoritas dalam suatu negara. Misalnya pihak perusahaan hanya menerima karyawan yang beragama Hindu misalnya. Jadi di sana akan ada istilahnya mendiskriminasi seseorang. Untuk berikutnya itu ada disabilitas. Disabilitas ini merupakan gangguan atau keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Nah, contohnya salah satu anggota tubuh yang hilang, kemudian ada gangguan penyakit bawaan, ketulian misalnya, terus diabetes, sakit punggung, kronis, dan lain-lain. Nah, kelebihan disabilitas ini adalah evaluasi kerja lebih tinggi. Untuk kelemahannya cenderung ekspektasi lebih rendah dipekerjakan. Nah, dari efek diskriminasi ini maka akan menjelekkan kinerja disabilitas hingga menurunkan potensi kinerjanya. Karakteristik biografis lainnya. Yang pertama ada masa kerja. Masa kerja berhubungan positif terhadap pekerjaan. Semakin lama seseorang bekerja dalam suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan untuk keluar. Yang kedua ada agama. Kepercayaan seseorang yang beragam, contohnya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, dan bahkan agama yang lainnya. Yang ketiga ada orientasi seksual dan identitas gender. Orientasi seksual adalah ketertarikan seksual, romantis, atau emosional kepada lawan jenis dan sesama jenis. Identitas gender adalah salah satu ruang lingkup seksualitas di mana seseorang merasa dirinya laki-laki, perempuan, atau transgender. Yang keempat ada identitas budaya, yaitu suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan yang berbeda antara budaya satu dengan budaya lainnya. Kemampuan kapasitas seseorang individu untuk melakukan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan. Yang pertama ada kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Faktor umum kecerdasan adalah faktor kemampuan mental general. Kemampuan mental general adalah faktor kecerdasan secara keseluruhan yang dihasilkan korelasi positif antara dimensi kemampuan intelektual spesifik. Kemampuan fisik yaitu kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam, yaitu kemampuan seseorang manajer untuk mengelola sumber daya manusia dengan memilih, mengembangkan, dan mempertahankan anggotanya atau bawahannya. Karakteristik dalam kelompok, yaitu kemampuan seseorang manajer untuk mencapai visi dan misi dengan mengelola keragaman karakteristik dalam kelompok.
Selanjutnya ada program keragaman efektif, yaitu organisasi yang memanfaatkan keragaman untuk mencapai kinerja yang produktif sehingga mencapai target ataupun melebihi target yang diinginkan. 3 komponen nyata untuk mendorong program tenaga kerja yang efektif. Yang pertama, perlakuan adil tanpa memandang karakteristik demografisnya. Yang kedua, tenaga kerja yang beragam akan lebih baik untuk melayani pasar yang beragam. Yang ketiga, mengakui bahwa keragaman menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. Implikasi untuk para manajer. Yang pertama, memahami kebijakan anti-diskriminasi organisasi Anda secara mendalam dan mendiskusikannya dengan para pekerja. Yang kedua, menilai dan menantang kepercayaan stereotip Anda untuk meningkatkan objektivitas. Yang ketiga, melihat secara luas karakteristik geografis dan mempertimbangkan kemampuan individu sebelum membuat keputusan manajemen. Yang keempat, mengevaluasi penuh akomodasi apa yang dibutuhkan pekerja penyandang cacat dan kemudian menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, mencari untuk memahami dan menghormati karakteristik geografis yang unik dari para pekerja sebelum pendekatan yang adil tetapi individualitis yang menemukan kinerja yang baik.